Tetapi kalau bicara terkait naluri, tiga orang ini bagi saya punya peran penting di Jawa Timur. Rabat Trut jadi bupati, Cak Torik jadi bupati, terus Cak Anwar Sadat wakil Dewan Jawa Timur, sekaligus jadi ketua Partai DPD Gerindra Jawa Timur. Ini luar biasa. Cak Matur itu juga anggota Dewan Jawa Timur. Jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hodari Podcast Rakyat, podcast yang keren dan luar biasa. Oke, saya manggilnya sahabat Holil ini ya. betul. Oke, sahabat Holil, ini kan sahabat Holil sudah berpengalaman dalam dunia politik, anak muda yang bisa dikatakan sebagai orang yang sahabat luar biasa. Menanggapi hal bursa calon IKPMI Jatim, menurut Pak sahabat Holil, kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi PMI calon IKPMI Jawa Timur? Kalau menurut saya tidak bisa sebenarnya untuk menentukan pilihan karena saya tidak punya hak suara untuk memilih karena saya bukan bagian dari IKPMI. Tapi saya pernah aktif aja di PMI. Jadi kalau ditanya siapa, tentu semua yang masuk di bursa calon bagi saya sangat layak. Mulai dari Cak Anwar Sadat, Cak Matur Husairi, Cak Torik, Rabat terutama. Itu orang-orang yang kompetensi dan punya integritas yang luar biasa. Jadi kalau menentukan pilihan saya tidak bisa karena saya nggak punya hak suara itu. Nggak punya suara. Tapi untuk melihat loyalitas dari beberapa calon, ini kan banyak ya yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan Pak Anwar Sadat, ada yang mengatakan Bu Hovifah kita harus jadi ketua secara aklamasi misalnya. Menurut pandangan sahabat Holil sebagai generasi muda di dunia PMI, apakah layak untuk dijadikan ketua misalnya? Saya perlu komen yang Bu Khofifah. Kalau Bunda bagi saya, ya tentu kalau perempuan itu punya rasa empati yang sangat tinggi kepada orang. Jadi cuman karena beliau sudah banyak menjabat, terutama di Muslimat, di IKA UNER, apalagi sekarang jadi gubernur. Jadi bagi saya cukup dikasih kepada yang ini aja, yang tidak terlalu banyak merangkap jabatan ketua. Ya seperti Cak Torik, Rabat Trut, terus Kak Matur Husairi, Gus Anwar Sadat, itu orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Jadi bagi saya siapapun yang akan menjadi bagian dari IKPMI Jawa Timur nanti, tentu gimana mereka bisa memberikan kontribusi yang benar, yang konkret. Karena selama ini KPMI stagnan, enggak progresif sama sekali. Jadi kan sesuai dengan temanya Muswil yang sekarang, gimana PMI Jawa Timur progresif, itu bagi saya harus nyata. Oke, selain itu mungkin ada calon baru yang memang perempuan yang saya lihat bahwa ini sangat luar biasa. Misalnya seperti Arumi misalnya. Dalam anak muda, kira-kira ini mampu nggak untuk di IKPMI yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap PMI? Seperti yang saya katakan, naluri perempuan itu insetnya luar biasa, bahwa beliau pasti punya rasa yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa, empati yang luar biasa. Jadi untuk meramut organisasi bagi seorang perempuan sangat mudah sebenarnya. Cuman untuk mengakomodir semua kepentingan politik nanti, itu yang sulit bagi perempuan, karena perempuan itu lebih sensitif. Oke. Rasa sensitifnya tinggi, jadi bagi saya jiwa perempuan atau naluri dari perempuan itu ya begitu. Jadi bagi saya ya fan-fan aja jika itu dikehendaki oleh semua
ketua-ketua IKA PMI Jawa Timur, baik kabupaten dan kota. No problem. Oke. Berarti tidak ada masalah siapapun walaupun perempuan yang yang penting memberikan kontribusi besar terhadap IKPMI. Tapi yang menarik di sini ada calon muda misalnya seperti Rabadrut, ada Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, ada Pak Mathur, ada Pak Anwar Sadat misalnya. Kalau dari 4 posisi ini, kalau milih dari 3 ini kira-kira siapa? Openingnya saya udah bilang, saya nggak bisa memilih. Jadi karena saya nggak punya hak suara. Tetapi kalau bicara terkait naluri, tiga orang ini bagi saya punya peran penting di Jawa Timur. Rabadrut jadi bupati, Cak Thoriq jadi bupati, terus Cak Anwar Sadat wakil Dewan Jawa Timur, sekaligus jadi ketua Partai DPD Gerindra Jawa Timur. Ini luar biasa. Cak Mathur itu juga anggota Dewan Jawa Timur. Jadi semuanya punya income keuangan gitu. Jadi kalau berbicara organisasi itu harus balance antara ekonominya. Kalau mereka tidak punya ekonomi memimpin organisasi yang besar seperti IKPMI, ya bagi saya ya kayak kemarin aja IKPMI itu nggak berjalan, nggak ada program apa-apa. Jadi ya butuh orang yang punya loyalitas tinggi dan bagi saya mereka ini punya loyalitas yang tinggi. Oke, tapi kemungkinan besar bahwa IKPMI ini kan penting ya bagi orang-orang yang punya uang, terus kemudian walaupun tidak punya uang tapi memberikan kontribusi besar. Apa sih sebenarnya yang kita harus rebut IKPMI itu? Iya, sesuai dengan kemarin saya dengar broadcastnya ini, Cak Aliman Haris itu, Lingkar Jatim itu, dulu IKPMI ini tidak menarik, Iya, tapi betul. sekarang ini menarik karena apa? Atau dibuat menarik saja? Kan itu pertanyaannya itu bagus sih bagi saya, dibuat menarik saja sehingga muncul berbagai calon atau kandidat kayak Mbak Arumi Bachsin. Mbak Arumi Bachsin itu bagi saya kan orang baru sebenarnya di PMI, tapi karena beliau jadi luar biasa karena beliau istrinya Pak Wagub. Dan pada waktu itu kalau nggak salah 2017 apa 2018 itu yang membabalkan rektor Tulungagung dan Betul. yang membaiat itu waktu itu ketua PKC-nya masih Tumjai. Ya bagi saya beliau memang bagian dari PMI, tapi secara pengalaman organisasi di PMI beliau tidak memulai dari Mapapa, PKD, PKM dan PKL gitu. Tapi belum ditempa secara baik di organisasi. Tapi kalau orang yang disebut tadi itu udah ditempa dengan baik di organisasi PMI, kayak Kak Mathur, Gus Anwar, Rabadrut, Cak Thoriq itu udah luar biasa kan orang di prosesnya. Kalau Cak Rabadrut itu pernah jadi mantan ketua PKC Jawa Timur. Jadi luar biasa semua mereka. Berarti yang jadi kita rebutan di IKPMI sebenarnya ya di tahun ini saja mungkin ya. Iya, di tahun ini yang menjadi rebutan. Nggak tahu kenapa, apakah karena sudah mendekati momentum politik, nggak tahu saya itu. Makanya ada pengamat politik yang mengatakan ya memang begini, parpol harus melirik IKPMI dan harus menjadi rebutan. Iya. Karena memang PMI menarik. Menarik. Ya, yang sebenarnya secara substansinya bagi saya, siapapun yang memimpin PMI, tentu mereka yang mampu mengakomodir semua kalangan dan kepentingan. Karena PMI itu rumah bersama. Jadi tidak boleh tengkaran. Harus guyup dan rukun dan harmonis. Itu hal yang penting sebenarnya. Berbeda partai politik, berbeda
sikap politik umpamanya nanti, ya gimana caranya kalau ketika masuk di dalam rumah, persoalan di luar rumah harus selesai di dalam rumah. Oke. Harus begitu prinsipnya siapapun yang akan jadi. Ini saran saran kader aja maksudnya. Nanti takut dikira saya lancang gitu. Enggak. Aduh. Enggak. Ya, Kan ini kan juga menarik sebenarnya. Ini kan timbulnya dari anak muda sebenarnya. Kalau IKPMI itu memang banyak yang muda, tapi lebih muda lagi ya memang ya PMI yang masih aktif dan sekarang itu sudah yang muda semakin di depan. Tapi ada rumor baru ini dari teman-teman dari curhatan dari beberapa WA, IKPMI itu harus dari UINSA. Benarkah begitu ya? Ya gak, sebenarnya nggak bener, cuman kalau melihat bursa sekarang gini muncul Kak Matur ya orang Winsa, orang Iya. Tarbiyah, Cak Torik orang Adab, terus Gus Anwar Sadat itu orang Usuluddin. Iya bener orang Winsa. Mungkin Rabat terus dia cuman bukan orang UIN itu, Iya. orang WMM gitu. Orang Muhammadiyah Malang gitu. Tapi dari bawah itu dari kader-kader sudah membicarakan ini. Kita harus rebut Winsa itu menjadi nomor 1. Di PMI ya. Iya. Pak Amin Said bukan orang Winsa kok. Jadi ya bagian dari humor aja, tapi Iya. tidak menjadi persoalan. It's okay, itulah tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang siapapun yang jadi yang bisa memberikan kontribusi nyata untuk Jawa Timur. Yang menarik kemarin itu omongannya Kak Matur sebenarnya. Orang yang memimpin ketua umum atau ketua IKPMI itu yang dia yang bisa memberikan masukan dan saran untuk berjalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Ya karena kalau kita amati bareng-bareng ya secara objektif selama ini IKPMI Jawa Timur tidak pernah memberikan saran ya tidak tahu kalau secara persuasif terhadap pemerintahan, tapi kalau di media-media nggak pernah muncul kritik atau saran itu gitu. Jadi bagi saya itu hal yang sangat penting dan urgent gimana IKPMI ke depan harus kolaborasi secara insert terhadap Provinsi Jawa Timur untuk berjalannya birokrasi yang baik. Itu bagi saya perlu. Karena IKPMI ini tidak bisa dinafikan bahwa dia lahir dari rahim NU, di mana ya harus memegang teguh prinsip manhajul harkah, metode pergerakan itu harus dipegang, bahwa kita harus dinamis, progresif untuk memberikan saran dan masukan terhadap berjalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Itu penting. Oke. Berarti semuanya itu layak lah menjadi PMI Jatim ya. Ada rumor lagi ini yang lebih menarik. Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau IKPMI ini bukan dari golongan politisi misalnya. Sehingga untuk kepentingan yang lain dari IKA itu lebih berjalan semuanya. Kalau ke arah hijau lebih enak, ke arah merah lebih enak, ke arah biru lebih enak. Ada yang rumor mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dipimpin oleh politisi untuk ke merah kan punya kepentingan lain, tentu kan begitu. Menurut sahabat Holil ini sebagai generasi muda, perlukah IKPMI Jawa Timur itu yang menjadi bukan politisi? Bagi saya nggak perlu sih sebenarnya. Sampai kemarin itu ada rumor begini juga ke saya. Ada senior saya ngechat saya. Lil, kamu maju PMI Jawa Timur sebagai dari generasi milenial. Betul. Saya bilang, Kak, KPMI itu bukan demokrasi bebas. Jadi kayak percalonan kepala desa gitu. Tapi ada syarat-syaratnya. Jadi harus melalui proses rayon, komisariat, terus ke PKC, baru ke PB, baru aktif di alumni atau ikatan KPMI. Tapi ada yang tidak pakai jalur normatif yang seperti itu. Gitu. Tapi
Itu bagian dari rumor sih, tapi bagi saya penting atau tidak dari kalangan non parpol atau dari non kalangan politisi, bagi saya tidak begitu penting. Yang terpenting bagi saya, kata saya tadi, ketika sudah masuk ke rumah, PMI ini rumah analoginya. Kalau udah masuk di dalam rumah, maka tentu kepentingan dan konflik yang ada di luar jangan dibawa di dalam rumah. Betul. Gimana kita tetap harus duduk bersama, rukun, bermusyawarah bareng, merumuskan ide-ide besar untuk PMI ke depan dan untuk kader-kader PMI yang ada di Jawa Timur. Itu yang perlu juga dipikirkan sebenarnya oleh senior-senior kita, karena keluh kesah kader-kader itu pasti begini. Curhatannya ke senior, Kak, gimana sih PMI ini? Ada nggak kerangka formulasi atau kerangka ide besar PMI yang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kader-kadernya, terutama dalam dimensi pekerjaan. Selama ini saya melihat bahwa nggak ada distribusi kader untuk bekerja di pekerjaan itu, gitu. Itu kan curhatan sebenarnya. Tapi ya dan itu harus dipikirkan oleh senior, ya dipikirkan bersama. Tapi kalau bagi saya ya nggak gitu juga kader-kader gitu untuk berpikir, tapi gimana dia berpikir bahwa dia bisa berinovasi, bisa berkreasi sendiri untuk mencari income atau kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keluarga gitu. Itu bagi saya bagian dari keluh kesah aja, naluri manusia begitu kayaknya. Jadi ya bagi saya siapapun nanti yang jadi ketua, maka tentu harus punya ide-ide besar. Karena ide besar itu dilahirkan dari orang-orang yang punya empati tinggi. Kalau tidak dari orang-orang yang punya empati dan integritas, maka ide besar itu tidak akan muncul. Berarti kita harus mengayomi lah terhadap kader-kader kita. Iya, betul. Tidak hanya itu sebenarnya sih, kita kan punya jaringan besar sebenarnya. Iya. Dan itu harus kita manfaatkan itu sendiri untuk kader-kadernya. Betul. Tapi yang menarik ini, pemilihan ini secara aklamasi atau demokratis? Kalau dari tahun ke tahun katanya sering aklamasi. Semoga ini karena muncul banyak bursa, semoga demokratis aja biar seru. Umpamanya ada teriak-teriakan, contos-contosan. Karena dunia itu kan yang kita kangenin sebenarnya. Lempar meja itu kita kangenin. Tapi kalau udah senior kayaknya malu untuk lempar meja kayak kita dulu di rayon atau di komisariat atau di cabang sih. Kalau udah di PKC itu ya cuman gebrak-gebrak meja aja. Semoga di IKPMI Jawa Timur nanti pemilihannya ada yang ngebrak-ngebrak meja, mewarnai forum gitu. Biar lebih dahsyat gitu aja. Biar nggak diem aja dengarkan, ngasih masukan. Gimana kiranya ada konflik-konflik kecil, itu aja harapan saya. Biar seru. Kalau nggak ada konflik itu nggak seru. Betul. Apapun forumnya itu. Kalau ada konflik itu yang bikin seru. Nah, selesai dari situ baru luar biasa nanti. Oke, tapi kalau secara demokratis kan begitu banyak yang mencalonkan diri dan punya kesempatan. Tentu yang disebutkan tadi, punya uang itu cukup menarik untuk kita menjadi calon misalnya. Misalnya untuk ya di satu sisi kita mengajak siapa, dari IKA mana, kita kan menarik secara demokratis. Tapi kalau secara aklamasi ya mungkin orang-orang yang punya kekuatan di sana mungkin begitu. Tapi menurut sahabat Holil ini sebagai anak muda terus generasi di PMI, itu lebih baik mana antara demokratis dan aklamasi itu? Lebih baik demokratis. Jangan sampai pemilihan ketua IKPMI Jawa Timur ini yang bersifat aklamasi. Biar IKPMI Jawa Timur itu memberikan pelajaran sebenarnya bahwa demokratis itu begini. Kayak ketua pemilihan muktamar lah kemarin.
pemilihan Ketua Umum PPNU itu ya tauladan yang sebenarnya, demokrasi yang sebenarnya. Gimana kelapang dadaan Kisah Aki, terus Gus Yahya. Ya bagi saya itu pelajaran yang sangat besar, sehingga IKPMI harus memberikan tauladan itu. Kalau aklamasi itu bagi saya bukan demokrasi, tapi karena kekuatan secara, ya bisa secara sosial politik, bisa secara ekonomi, bisa. Tetapi bagi saya hal yang sangat penting dan urgent adalah gimana senior-senior bisa memberikan tauladan yang baik tentang nilai demokrasi itu sendiri. Oke, yang terakhir ini, apa yang mau disampaikan ke teman-teman IKA atau sahabat-sahabat IKPMI Jawa Timur terkait dengan pemilihan calon bursa yang begitu menarik di 2022 ini? Saya nggak mau bilang menarik sebenarnya karena takut ini dibuat-buat menarik saja. Jadi saya berharap kepada semua senior-senior saya, siapapun nanti yang sudah muncul di bursa pencalonan, pemilihan ini harus demokratis biar masyarakat Jawa Timur, warga Jawa Timur, terutama sahabat-sahabat pergerakan di Jawa Timur melihat bahwa IKPMI sudah memberikan contoh atau tauladan yang baik terkait nilai demokrasi itu sendiri. Yang kedua, jangan sampai lagi IKPMI Jawa Timur ini menjadi penonton, bagian dari penonton terhadap jalannya pemerintahan yang ada di Jawa Timur. Penting bagi saya IKPMI Jawa Timur kolaborasi yang bersifat inset terhadap berjalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Jangan sampai IKPMI yang notabene-nya adalah orang-orang Nahdien dan itu adalah secara populasi sangat besar di Jawa Timur menjadi hanya penikmat dan penonton terhadap berjalannya demokrasi atau birokrasi di Jawa Timur. Harus membangkitkan semangat kerja yang baik terhadap berjalannya pemerintahan ini agar pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih antisipasi dan menghindari dalam tanda kutip menghindari tindakan-tindakan koruptif biar Jawa Timur ini aman, tentram dan tentunya dipandang yang lebih baik oleh provinsi-provinsi yang lain. Tapi beberapa kali Jawa Timur ini dalam pemerintahannya Bu Gubernur Khofifah mendapatkan reward yang sangat luar biasa. Prestasi luar biasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Jadi banyak prestasi sebenarnya di saat dipimpin Bu Gubernur Khofifah dan itu bagi saya sangat luar biasa. Dan penyerapan APBD di tahun 2021 adalah Provinsi Jawa Timur termasuk yang tertinggi sejak realisasi anggarannya. Itu yang bagi saya sangat luar biasa sih. Ya itu Kak, saya berharap siapapun yang jadi ketua IKA PMI Jawa Timur, baik itu dari partai politik atau non partai, ya gimana memberikan kontribusi yang nyata terhadap adik-adiknya, terhadap organisasinya, terus terhadap berjalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Itu penting bagi saya. Oke, yang paling terakhir ini, yang paling terakhir dan menarik. Sahabat Holil ini kan masih muda. Iya. Gerakan di sosial juga sangat aktif. Di politik juga sangat aktif. Punya pasangan apa enggak? Pasangan ada, saya udah tunangan. Oh, sudah tunangan? Sudah. Anak PMI juga? Non organisasi. Non organisasi. Karena saya memilih non organisasi biar ini jadi ibu rumah tangga yang baik Yang di rumah. baik. Seperti apa yang diinginkan oleh sahabat Holil ini? Perempuan yang diinginkan? Ya, tunangan saya sekarang ini aktif di Imabah.
Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Oh, anak Imaba. Iya. Sama berarti dengan saya anak Imaba. Ya, anak Imaba, kuliah di Jember. Ya, kalau kalau ditanya mau nikah kapan, takut ditanya ini saya jawab duluan. Kalau ditanya nikah belum tahu kapan pastinya. Tapi saya mengikuti jalan dan skenarionya Tuhan aja ini. Bagian dari takdir saja. Tapi ini kan sering menarik dari PMII ya. Kenapa mencari anak Imaba? Ketemunya di mana? Ceritanya itu? Kalau ceritanya panjang, saya tidak mengenal tunangan saya. Saya hanya sekedar pernah ketemu satu kali mungkin dan memang bertemanan di Facebook saya. Ya, memulai percakapan itu sebenarnya saya dari Facebook sekali aja. Terus ya keluarga sama keluarga juga ketemu mungkin, oh ini anaknya ini orangnya ini. Jadi mungkin karena sama-sama bagian dari keluarga, masih keluarga tapi jauh. Ya gitulah. Kenapa kok langsung klek, langsung mau begitu kan? Pasti orang itu bersifat privasi juga. Jadi saya nggak bisa bahas. Tapi yang penting dia sudah tunangan sama sahabat Holil. Iya. Terus kemudian saling menyayangi. Masih belum tahu kapan mau nikah kan berarti? Iya, masih belum tahu. Tapi untuk pandangan saat ini rencana saya sih, hanya sekedar rencana. Di 2023 baru mau menikah. Tapi nggak kelamaan 2023. Kalau menurut keluarga saya masih lama. Tapi 2024 ini sudah mau calon pilkada, pilpres, dan nanti sibuk lagi 2023. Nanti gagal lagi mau nikah. Enggak. Ya enggak tahu lah, apa kata takdir. Umpamanya takdirnya benar di 2023. Ini kan planning aja. Nah, jangan-jangan Tuhan menakdirkan di tahun 2022 bukan 2023. Oh, itu. Atau 2023 enggak jadi 2004. Ya, apa kata takdir aja, Kak. Saya masih ini. Kata saya tadi sebelum memulai broadcast, saya belum siap itu masih, Kak. Boleh sama itu. Belum siap jadi pemimpin, belum siap jadi laki-laki yang mampu mengayomi. Belum siap. Kalau secara nafkah mungkin saya siap. Sudah siap, betul. Tapi secara mental belum siap. Itu aja. Oke, yang terakhir. Apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda, khususnya perempuan saat ini, yang lagi pacaran, tunangan, atau melanjutkan ke jenjang yang serius? Pengalaman yang pernah terjadi ke sahabat Holil, yang mau disampaikan terakhir. Saya dengan tunangan saya itu jarang ketemu. Ketemunya mungkin kalau ada momen-momen besar atau ada keperluan keluarga. Saya ya menjaga itu gitu loh. Sekarang ini kan begitu marak ya aja kekerasan seksual. Jadi kepada orang yang pacaran, ya gimana jadi laki-laki yang mampu mengayomi dan melindungi pacarnya, menjaga harkat dan martabatnya. Itu sangat penting bagi saya. Karena ada anak-anak muda yang sekarang tidak malu mengekspor berekspor hal-hal yang bersifat privasi sebenarnya kepada publik di media sosial. Itu hal yang bagi saya sangat miris dan aneh. Pasangan itu harus saling menjaga, saling menguatkan, dan saling harus memberikan insight pengetahuan yang baik. Jadi kalau masih ada pasangan yang suka suka mengekspor hal yang bersifat privasi karena kekecewaan, itu bagi saya tidak bagus. Intinya, Kak, orang pasangan itu harus saling mensupport, saling memberikan insight pengetahuan yang baik, saling melindungi, menjaga rahasianya. Dan laki-laki hal yang paling penting bagi saya adalah
gimana dia bisa menghormati perempuan dan melindungi perempuan itu sendiri. Itu sangat penting. Karena selama ini kadang perempuan itu hanya dijadikan objek kepuasan hawa nafsunya laki-laki saja. Jadi itu yang bagi saya miris. Gimana laki-laki harus bertanggung jawab dan melindungi perempuan dengan baik, menjaga harkat dan martabat. Sangat luar biasa ya. Yang paling penting itu adalah menjaga seorang perempuan dan martabat seorang perempuan. Yang terakhir tangannya begini, sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Terima kasih sahabat Holil.